Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita lanjut pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairil natiqina biha. Masih di pelajaran atau ad-darsus tsamin. Ya, pelajaran yang ke-8. Pada pertemuan lalu kita sudah kasih PR wajib manzili untuk at-tamrin al-awwal, iqra waktub. Ya, kita akan bahas ini dulu sebelum kita lanjut ke tamrin yang setelahnya atau latihan yang setelahnya. Baik. Awalan kita bahas sama-sama dulu yang nomor 1. Raqmul awal Muhammadun talibun qadimun, ya. Muhammadun talibun qadimun. Muhammadun talibun qadimun. Muhammad sebagai apa? Muhammad sebagai mubtada. Talibun sebagai khabar. Kemudian qadimun sebagai apa? Na'at. Na'at kita kasih tanda apa? Nun aja ya. Na'at atau sifah. Sama aja, naat atau sifat. Artinya apa? Sifat. Ya, ini pelajaran yang ke-8 atau darsus tsamin ini mempelajari tentang sifat. Jadi sebuah kata atau isim, ya, mana isimnya? Qadimun. Ya. Kalau sebelumnya kan kita belajar apa? Udah seperti ini aja. 2 kata, ya kan? Muhammadun talibun. Muhammad seorang pelajar. Udah gitu aja. Mubtada, khobar. Ya. Ciri-ciri mubtada dan khobar apa? Sama-sama dhammah. Ya, sama-sama dhammah. Kemudian di pelajaran ke-8 ini darsus tsamin kita belajar sifat. Baik itu sifat yang dipakai untuk khobar atau sifat untuk mubtada. Ini kita baru bagian yang pertama dari pelajaran ke-8. Ya, di sini diberikan contoh sifat untuk khobar dulu. Ya, baru setelah itu nanti ya poin yang mbak ya ada sifat untuk contoh sifat untuk mubtada. Jadi sifat qadimun di sini adalah sifat untuk talib. Apa arti qadimun? Lama. Ya, qadimun itu lama. Jadi lama di sini mensifati khobar. Khobarnya adalah talib, pelajar. Jadi Muhammad itu adalah pelajar yang lama. Jadi terjemahannya ya untuk sifatnya kita tambahkan yang pelajar yang lama. Ya, Muhammad adalah seorang pelajar yang lama. Ya, lawannya lama apa? Baru, jadidun. Ya, jadi kalau misalnya Muhammad atau selain Muhammad misalnya. Ya. Ahmad adalah pelajar yang baru, maka Ahmad talibun jadidun. Ya. Nah, kedudukannya sifat ini apa sebenarnya? Ya. Dalam kalimat itu dia hanya pelengkap aja.
bukan inti dari kalimat tersebut. Hanya pelengkap. Intinya adalah tetap ke sini, mubtada dan khobar. Karena kalimat ini tidak akan jadi sempurna ya kalau tidak ada mubtada dan khobar. Ya, mubtada aja nggak bisa jadi kalimat. Khobar aja tidak bisa jadi kalimat. Tapi dengan mubtada khobar dia jadi kalimat sempurna. Walaupun tanpa apa? Sifat. Walaupun tanpa na'at. Muhammad talibun. Muhammadun talibun. Udah kalimat sempurna. Ya, tapi datang sifat ini atau na'at ya untuk untuk pelengkap saja. Ya, melengkapi dari sifat, menunjukkan sifat untuk khobarnya. Kemudian hukum dari sifat ini bagaimana? Ya, sebagaimana kalau kita katakan hukum dari mubtada dan khobar itu apa? Harokatnya selalu dhammah. Maka hukum dari ya sifat atau na'at ini sama. Ya. Hukum dari sifat atau na'at ini ya seperti yang sudah kita tulis kemarin apa? Ada 4 sebenarnya, ada 4 poin. Tapi kita cukupkan 3 dulu. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Ya, jadi intinya pada ini kita kasih ini dulu pendahuluannya. Intinya sifat mengikuti yang disifati. Kaidahnya sifat mengikuti yang disifati dalam yang pertama apa? Harokat. Kemudian yang kedua apa? Jenis. Jenis ini apa? Muzakkar atau muannats? Kalau harokat apa? Dhammah, kasrah, fathah. Yang ketiga apa? Ya. Dia pakai al atau tidak. Ya. Kalau pakai al disebut dengan istilah apa? Ma'rifah. Kalau tidak pakai al disebut dengan nakirah. Sebenarnya ada yang keempat yaitu bilangan. Ya, bilangannya harus sama jumlahnya. Tapi ini kita belum belajar jumlah, kita tunda aja. Kita cukupkan dengan yang 3 ini dulu. Yang sudah kita pelajari yaitu harokatnya, jenisnya dan ya pakai al atau tidak pakai al ini semuanya harus sama. Ya, kalau yang disifatinya. Jadi kita urut di sini dari 1 sampai 3. Kalau yang disifatinya dhammah, maka sifatnya juga harus dhammah. Dhammahnya dulu, belum tanwinnya. Ya. Jenis. Di sini kalau yang disifatinya mudzakkar, ini mudzakkar kan? Maka sifatnya juga harus mudzakkar. Qadimun bukan qadimatun. Bisa kita buat muannats sifat ini dengan menggunakan marbutah qadimatun. Tapi kita pakai mudzakkar karena karena sifatinya mudzakkar. Kemudian pakai al atau tidak? Di sini yang disifati pakai al atau tidak? Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Apa sih arti nakirah? Masih umum. Kalau ma'rifah ini sudah khusus. Artinya kalau isim yang pakai al ini berarti sudah khusus ya pada benda tertentu. Ya, kalau kita katakan masjidun dengan al masjidu itu beda. Masjidun itu masjid masih umum, masjid mana saja. Tapi kalau kita katakan al masjidu, maka sebuah masjid, suatu masjid yang sudah tentu, yang sudah khusus, yang dimaksudkan oleh yang bicara. Al masjidu dan juga dipahami oleh orang yang bicara. Ya, itu artinya ma'rifah, sudah dikenal. Ma'rifah. Kalau nakirah masih umum. Ya, tidak diketahui. Masjidun ya tanpa al.
masih umum. Nah, sama di sini talibun. Ya, talibun di sini nakir. Talibun ini berarti umum. Umumnya bagaimana maksudnya umumnya? Dia pelajar. Pelajar itu banyak bukan? Hah? Pelajar itu banyak bukan? Ada pelajar tingkat SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian juga kalau sudah jurusan ada pelajar di fakultas ini, ya, fakultas ya agama misalnya, kemudian fakultas teknik dan seterusnya. Ya, jadi talibun masih umum. Artinya dia nakirah, nggak pakai al. Ya, maka sifatnya juga harus yang nakirah, tidak pakai al. Otomatis kalau tidak pakai al berarti apa? Yang muncul tanwin. Ya, kalau tidak pakai al berarti yang muncul apa? Tanwin. Ya. Paham ini? Ini kaidah sifat. Ya, penyegaran ya dari apa yang sudah kita bahas pekan yang lalu. Taib thaniyan, adzalika ar-rajulu mudarrisun jadidun la huwa tabibun jadidun. Ya. Apakah laki-laki itu adalah seorang guru yang baru? La, bukan. Huwa tabibun jadidun, dia bukan guru baru tapi apa? Dokter baru, dokter yang baru. Ya, dia dokter yang baru. Paham ya? Jadi sifat untuk apa? Khobar. Mudarrisun itu khobar. Tabibun juga khobar. Ya. Dia harus sama dalam harokat. Ya, mudarrisun. Harokatnya apa? Dhammah. Ya, maka jadidun juga dhammah. Tabibun dhammah, maka ya jadidun juga dhammah. Kemudian jenisnya, apa jenisnya di sini? Mudzakkar. Ya, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Ya, kemudian pakai al atau tidak? Tidak pakai al. Ya. Dan semua di sini karena sifat untuk khobar. Ya, di sini semuanya masih sifat untuk khobar, dan khobar itu biasanya nakirah, tidak pakai al. Jadi sifatnya semua di sini contohnya juga tidak pakai al. Insyaallah setelah ini nanti di poin ba kita belajar sifat untuk mubtada. Ya, sifat untuk apa? Mubtada. Yang mana mubtada itu harus isim yang ma'rifah. Mubtada itu harus apa? Isim yang ma'rifah. Ini bedanya ya antara mubtada dan khobar. Ini kan kita belum saya sampaikan sebelumnya. Ya, ini baru, ini tolong perhatikan di antara perbedaan mubtada dan khobar. Ya. Kalau persamaannya apa? Sama-sama harokat dhammah. Ya. Kemudian ada perbedaannya. Ya, perbedaannya adalah ya, kalau mubtada ya, itu harus isim yang ma'rifah. Harus isim yang ma'rifah. Artinya yang khusus. Kalau khobar itu apa? Tidak wajib ma'rifah, tapi biasanya umumnya nakirah. Ya, tidak wajib ma'rifah. Umumnya nakirah. Ya. Nah, kita sering ya mendapatkan kalimat-kalimat yang kita baca khobar itu tanpa al. Ya, khobar itu tanpa al. Nah, kalau mubtada, kalau kita perhatikan lagi kalimat-kalimat yang kita ya sudah baca, pelajari, ya, mubtada itu mubtada nih ya. Kita bicara apa?
mubtada. Apa contoh-contoh yang jadi mubtada? Yang jadi mubtada itu yang pertama itu bisa nama. Bisa nama. Apa contoh nama? Muhammad. Apa lagi? Apa lagi contoh nama? Aisyah misalnya. Ya, ini contoh nama. Makanya kalau Muhammad jadi mubtada, Muhammadun. Kalau Aisyah jadi mubtada, Aisyatu. Karena apa? Ingat isim muannas tidak boleh tanwin. Ya, dan selalu dhammah karena mubtada kan? Dia selalu dhammah. Kemudian apa lagi yang menjadi mubtada? Yang jadi mubtada bisa jadi mubtada itu isim isyarah. Isim dipakai untuk menunjuk apa? Hadza. Lawannya apa? Hadihi. Kemudian apa lagi? Kemudian dzalika. Lawannya tilka. Artinya apa? Dzalika mudzakkar, tilka muannats. Hadza mudzakkar, hadihi muannats. Hadza artinya apa? Ini. Ini sama artinya ini. Kalau dzalika tilka artinya itu. Ya. Baik, ya, ahsan, bagus. Kemudian kata ganti atau domir dalam bahasa Arabnya. Contohnya apa? Huwa dan hiya. Huwa dan hiya. Kemudian apa lagi? Isim berawalan apa? Al. Harus. Karena isim yang berawalan al adalah isim yang ma'rifah. Jadi yang sudah kita pelajari yang menjadi mubtada itu adalah dari 4 kata ini. Berarti apa? Semuanya termasuk isim ma'rifah. Ya. Mubtada atau isim-isim yang ma'rifah. Isim-isim ma'rifah. Ma'rifah artinya apa? Jangan lupa, ma'rifah artinya apa? Sudah khusus, sudah dikenal. Sudah tulis?
Baik, kita lanjutkan. Poin yang ketiga. Silakan sekarang bergantian. Pakai mic nggak? Hadza darsun sahlun. Hadza darsun sahlun. Sahih, ahsant. Ya. Hadza ini mubtada. Kemudian darsun khabar. Kemudian ada sifat setelahnya yaitu sahlun. Ingat disamakan semuanya ya. Sahlun mudah. Iya, ini pelajaran yang mudah. Ya, ini pelajaran yang mudah. Sahlun sudah sesuai sebagai sifat, harokat, jenis, dan ma'rifah atau nakirah. Ya, masih sama semua ya. Taib, karena sifat untuk khobar semuanya ini. Taib, ba'dahu, silakan. Fadhal. Rabi'an. Abasun. Yajirun. Tajirun. Syahirun. Naam, sahih. Ya, Abbasun, tajirun, syahirun. Abbas ya, seorang pedagang yang terkenal. Ya, syahirun yang terkenal. Khamisan. Baik, khamisan. Bilalun muhandisun kabirun. Baik, Bilalun muhandisun kabirun. Ya, Bilal seorang insinyur yang besar. Apanya yang besar kira-kira? Hebat, bisa. Ya. Besar nanti orang pikir badannya besar ya. Ya. Insinyur yang apa? Misalnya kalau insinyur yang senior gitu ya. Baik, ada sadisan. Sadisan. Sadisan ya. 6. Al-Ingliziyatu. Al-Ingliziyatu. Mubtada. Tu. Oh. Diperbaiki, jangan diikuti yang salah. Kan kita sudah tahu kaidahnya, mubtada selalu dhammah. Al-Ingliziyatu. Al-Ingliziyatu lughatun sa'batun. Lughatun sa'batun. Artinya bahasa Inggris yang Inggris itu adalah bahasa yang sulit. Bahasa yang sulit. Sulit mana sama bahasa Arab? Iya, lughatun. Lughatun sa'batun. Ya, lughatun sa'batun. Ya, kenapa dia sa'batun? Sifatnya ya, sifatnya sa'batun. Mudzakkar atau muannats ini? Muannats. Mudzakarnya apa? Bisa enggak? Jadi mudzakarnya gimana? Sa'bun. Ya, sa'bun. Hilangin ta marbuthahnya. Sa'bun ditambahin ta marbuthah jadi sa'batun. Ya, sa'batun. Ya, karena yang disifati muannats maka sifatnya juga harus muannats. Taib ba'dahu. Khamisan. Sabi'an. Ya. Ya. A'anatun. A'anta. A'anta. Rajulun. Ghaniyun. Iya.
A itu pertanyaan ya, apakah? Anta kamu? Ya, a anta rajulun ghaniyun? Apakah kamu ya laki-laki yang kaya? Ya, apakah kamu laki-laki yang kaya? Ya. La. Ana rajulun fakirun. Fakirun. Ya, fakir. Ya, bukan. Saya laki-laki yang fakir. Ya. Ya, katanya fakir itu lebih susah daripada miskin. Ya. Kalau miskin itu masih bisa makan, kalau fakir itu ya nggak punya makanan. Ya, berarti di sini ada tambahan ya. Selain domir ya, kata ganti. Selain huwa dan hiya berarti apa? Hah? Ana dan apa? Anta. Yang bisa menjadi mubtada. Ana dan anta. Ana siapa? Ana, saya. Anta, kamu. Kalau kamu perempuan apa? Anti, ya. Kamu perempuan anti. Kalau ana laki perempuan sama. Ya, ana laki perempuan sama. Ya, kalau bicara misalnya laki atau perempuan bicara saya, ya ana. Ya, tapi kalau kita berbicara kepada orang lain, di hadapan kita bedakan antara laki dan perempuan. Kalau laki yang kita ajak bicara kita katakan anta. Kalau perempuan yang kita ajak bicara kita katakan anti. Ya. Baik. Baik, thaminan. Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Baik, Al-Qahiratu madinatun kabiratun. Kairo, ya Qahirah itu Kairo. Kairo di mana? Kairo Mesir. Kairo sebuah kota yang besar. Madinatun. Ya, Madinatun. Madinah, kota. Iya, Madinah itu artinya kota. Kalau Madinah ya kota dinamakan Madinah. Ya kotanya dinamakan Madinah. Ada kota namanya Makkah, ada kota namanya Madinah. Kalau menyebut kota Madinah gimana? Hah? Kota Madinah, maksudnya gimana? Madinah aja bilang. Kita nggak usah tambahin Madinah lagi, kota depannya nggak usah. Iya. Makkah aja, kita nggak usah tambahin Madinah. Iya. Ini ya Kairo aja. Kairo, ya itu kan kebiasaan kita nambahin kota Kairo gitu kan. Tapi kita cukup katakan Kairo, ini nggak ada masalah. Kairo sebuah kota yang besar. Ya, misalnya saya pergi ke Makkah, kita mau bilang saya pergi ke kota Makkah. Kita biasa pakai kota, tapi orang Arab biasanya nggak usah pakai kota lagi, Madinah nggak usah. Tapi mereka langsung katakan nama kotanya. Adhabu ila Makkah, saya pergi ke Makkah. Adhabu ilal Madinah, saya pergi ke Madinah. Madinah, kalau sudah kata Madinah yang dipakai berarti adalah siapa? Maksudnya apa? Kota Madinah. Karena biasanya orang Arab tidak menambahkan kota di depannya, enggak. Ini kenapa tambahin Madinah? Bukan ditambahkan Madinah tapi menjelaskan Kairo adalah sebuah kota. Kan Madinahnya bukan di depan, tapi dia sebagai khobar. Menjelaskan Kairo, Al-Qahiratu Madinatun kabiratun. Kairo sebuah kota yang besar. Ya, sebuah kota yang besar. Besaran mana sama Jakarta ya? Ada yang pernah ke Kairo? Taib adahu tasi'an. Anta mudarrisun qadimun? La. Ana mudarrisun jadidun. Ya, apakah kamu seorang guru yang lama? Tidak, saya guru baru. Ya, saya guru yang baru. Taib ashiran. Ahamidun. Talibun. Kaslanu. Jadi nggak pakai tanwin ya. Nah ini khusus ini.
Sebenarnya latihan keempat nanti ada itu contoh-contohnya. Ya. Ahamidun talibun kaslanu. Taib jawabannya. La huwa talibun Mujtahidun. mujtahidun. Ya. Ini juga bacanya mengikuti pola ya. Kan bingung nih bacanya kalau nggak biasa ya kan? Tapi sebenarnya ada polanya ini. Makanya itu fungsinya pelajaran apa? Sorof dalam bahasa Arab. Ya, jadi dia mempelajari pola-pola, ya pembentukan kata. Sehingga kata ini dari mana tahu mujtahidun bacanya? Yaitu dari pola itu. Dengan seorang belajar pola, ya itu dia bisa baca kata-kata yang seperti ini. Ahamidun talibun kaslanu, termasuk kaslanu. Ini juga ada polanya. Ya, apakah Hamid seorang pelajar yang malas? Sebagaimana talibun itu juga pakai pola. Polanya apa? Fa'ilun. Ya, jadi nggak mungkin kita baca ini tolabun nggak. Ya, tolubun juga nggak. Ya, dia selalu talibun karena polanya fa'ilun. Kaslanu sama juga. Polanya adalah fa'lanu. Ya. Fa'lanu. Jadi orang pasti bacanya mengikuti pola kaslanu. Ya, menjadi kaslanu. Jadi bukan fu'lanu atau fu'ulanu. Jadi polanya udah ada. Ya. Nah, di sini memang kita tidak, ya metodenya di sini tidak belajar nahu sorof enggak, tapi dia digabungkan jadi satu di sini, ya, dan tidak disebutkan ya polanya. Tapi langsung dengan contoh-contoh. Makanya saya tambahkan, ya,
gelas itu penuh. Ya, penuh isi air maksudnya ya. Nah, ini adalah beberapa kata sifat yang mengikuti pola fa'lanu. Yang muannasnya adalah fa'la, tapi di sini tidak dikasih contoh ya. Hanya mudzakarnya saja. Nah, di situ ada kalimat jadidah. Al-kalimatul jadidatu. Kosakata atau kata-kata yang baru. Dalam pelajaran ini, pelajaran ke-8 ini al-lughatu, bahasa. Syahirun, apa syahirun? Terkenal. Al-madinatu, kota. At-tairu, burung. At-tairu, burung. Al-yaumu, kalau al-yaumu dengan dhammah itu artinya hari. Tapi kalau al-yaumu difathahkan menjadi keterangan, ya artinya hari ini. Kalau al-yaumu saja dengan dhammah, dia artinya hari. Tapi kalau al-yaumu di kalimat yang tadi, dia berharokat fathah. Bisa ditambahkan di situ harokat fathah, artinya dia sebagai keterangan hari ini. Kaslanu, malas. Jau'anu, sudah hafal belum nih? Lapar. Atsyanu, mal'anu, ghadbanu, marah. Al-usfuru, kutilang, ya. Ta'irun shagirun, burung yang kecil. Baik. Cukup? Ya, insyaallah pelajaran berikutnya, poin yang Mbak, ya, kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, pertemuan kita pekan depan insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Ya. Yaitu sifat untuk mubtada, ya. Sifat untuk mubtada artinya untuk yang ma'rifah. Ya, kalau sekarang baru sifat untuk yang nakirah, itu khobar. Karena umumnya khobar itu nakirah. Insyaallah pekan depan masih juga pelajaran sifat, tapi sifat untuk yang ma'rifah. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik apa yang kita pelajari pada hari ini dan menambah wawasan kita, keilmuan kita tentang bahasa Arab.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.